Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ustadz Asrori dalam pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran tematik pembelajaran 3 dan 4, tema 2, sub tema 1. Anak-anak, selain matahari, angin juga termasuk sumber energi. Angin sebagai sumber energi, angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layang-layang, bermain kincir, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupan angin. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kita patut bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan. Nah, anak-anak, pada halaman 22, kalian dapat mencoba membuat kincir angin dari kertas serta kincir angin dari plastik. Silakan kalian berkreasi dengan bantuan orang tua. Langkah-langkahnya silakan diikuti. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang angin, coba persamaan kedua kincir itu apa? Setelah kalian membuat, kalian bisa mengisinya. Persamaan kedua kincir itu apa? Iya, kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi. Energi apa? Energi kinetik. Sekarang yang B. Perbedaan kedua kincir itu apa? Nah, kincir air digerakkan oleh air. Kalau kincir angin digerakkan oleh angin. Paham anak-anak? Nah, sekarang perhatikan proses kerja kincir. Kincir angin apa anak-anak? Kincir angin dapat berputar karena tertiup angin. Sedangkan kincir air apa? Ya, baling-baling pada kincir dapat berputar karena digerakkan oleh aliran air. Ya. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan laporan kegiatan percobaan. Saya Nama percobaannya apa anak-anak? Uji
energi angin. Tujuan percobaannya membuktikan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir. Nah, alat-alatnya seperti yang tadi yang kalian buat, alat-alatnya silakan tulis kembali. Ya. Langkah kerja sama dengan yang di depan tadi. Silakan kalian tuliskan. Sekarang hasil percobaannya. Apa anak-anak? Kincir angin hanya dapat berputar ketika ditiup oleh angin atau saat angin bertiup. Apabila anginnya tidak bertiup, maka kincir itu tetap diam. Terus apa kedua hasil percobaannya? Iya, baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Silakan kalian tulis sendiri kesimpulannya, ya. Sekarang mari kita berdiskusi. Apa sumber energi kincir angin? Apa anak-anak yang bisa menggerakkan kincir angin tadi? Iya, angin. Betul. Selanjutnya, bagaimana kincir angin bisa berputar? Iya, kincir angin dapat berputar karena ada tekanan dari angin yang dapat membuat kincir bergerak. Semakin besar angin yang bertiup, semakin besar tekanan yang diperoleh oleh kincir, sehingga tekanan itu membuat kincir berputar semakin cepat. Ya, jadi semakin besar tekanannya, maka kincir angin dapat berputar semakin cepat. Nah, sekarang apa manfaat kincir angin anak-anak dalam kehidupan sehari-hari? Iya, sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian apa? Membantu proses irigasi untuk pertanian. Bisa dijadikan objek wisata. Membantu proses penggilingan padi dan lain-lain. Nah, silakan kalian jawab selanjutnya, yaitu manfaat kincir angin dan kincir air. Ya. Nah, itu tadi beberapa pengetahuan tentang sumber energi angin. Ya, kita lanjutkan kembali anak-anak. Pada pembelajaran 4 ini bisa kalian amati. Silakan amati gambar tersebut. Di situ terdapat alat-alat elektronik. Anak-anak, sumber energi apa yang bisa membuat lampu bisa menyala? Iya, betul. Energi listrik. Mari kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah energi listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Coba kalian lihat di situ. Ada apa saja? Ada televisi, ada jam dinding, ada kulkas,
ada AC, ada lampu. Nah, alat-alat yang kalian sebut tadi apabila dapat menyala itu harus menggunakan energi listrik. Apakah bisa tanpa energi listrik bisa menyala? Tentu saja tidak bisa. Baik. Sekarang kita jawab bersama-sama. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Iya, yaitu tentang penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Apa? Iya, listrik dapat digunakan untuk menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC. Sekarang silakan kalian tuliskan gagasan pokok dari gambar tadi. Apa kira-kira gagasan pokoknya? Iya, pemanfaatan energi listrik. Itu ya. Oke. Nah, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, sekarang coba kalian amati. Ada gambar A dan ada gambar B. Amati ya. Silakan gambar A dulu diamati. Sudah? Baik. Nomor 1. Apakah kita berhak menyalakan TV? Iya. Karena kita butuh hiburan. Ya. Nomor 2. Apa yang terjadi jika TV menyala tapi tidak ada yang menonton? Iya, akan terjadi pemborosan energi listrik. Jadi apabila nonton TV harus dilihat. Apabila sedang ngantuk lebih baik dimatikan, ya. Nomor 3 sekarang. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Apa yuk? Iya, matikan semua alat-alat elektronik, ya, terutama HP yang dicas harus dimatikan. TV yang menyala harus dimatikan ya. Kecuali kipas angin atau AC kita butuh ya. Nah, sekarang nomor 4. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Iya, kita harus bersikap hemat akan energi listrik. Ya, kita harus bijak memakainya. Ya, jangan boros. Sekarang gambar B, perhatikan. Sudah anak-anak diperhatikan? Baik. Apakah kita berhak menonton TV? Ya, karena melalui TV kita bisa mendapat informasi dan hiburan. Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama dengan keluarga? Iya, dapat menambah kedekatan antar anggota keluarga. Selain kamu dapat informasi hiburan, kamu juga semakin dekat dengan keluarga. Nah, lanjutkan. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Apa yang terjadi anak-anak? Betul sekali.
tidak akan terjadi keharmonisan di dalam keluarga. Tidak ada kebersamaan dalam keluarga. Dan lebih bersikap individual. Makanya kalau nonton TV lebih baik bersama keluarga, jangan sendiri-sendiri ya. Ya. Sekarang nomor 4. Hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Iya. Menonton televisi dengan keluarga, selain mendapatkan hiburan dan informasi, kita juga akan semakin dekat dengan anggota keluarga. Itu ya, Nar ya. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang akan terjadi jika tidak menghemat energi listrik? Apa kira-kira anak-anak apabila kalian tidak menghemat energi listrik? Iya, betul. Energi listrik akan lebih boros dan energi listrik dapat berkurang dengan cepat. Maka akan terjadi pemadaman listrik. Itu anak-anak. Maka dari itu kalian harus menghemat listrik ya. Nomor 2. Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Jawabannya iya. Dengan kita boros energi listrik, maka hak orang lain dapat terganggu. Ya. Sebab sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik akan semakin habis. Dan maka akan terjadi pemadaman listrik yang akan dirasakan oleh semua orang. Nah, dapat merugikan masyarakat kan? Maka dari itu kalian harus hemat ya. Sekarang nomor 3. Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Oke. Hak dan kewajiban harus seimbang, keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Sudah? Agar terwujud keadilan. Ya. Maka dari itu kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban, ya. Sekarang nomor 4. Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Apa saja? Ya, matikan alat-alat elektronik yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan. Contoh, TV matikan apabila tidak ditonton. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, ngecas HP apabila sudah penuh dilepas. Apalagi? Ya, kalau AC sudah tidak digunakan, lebih baik dimatikan. Lampu ruangan, apabila tidak ada orang, lebih baik dimatikan. Nah, itu salah satu yang harus kita lakukan untuk menghemat listrik. Ya, anak-anak. Jadi anak-anak, sekedar mematikan lampu saat tidur
Menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.